Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa. Hari ini kita memasuki hari kelima di bulan Ramadan. Kemarin kita membahas tentang masalah kehidupan yang kita alami. Salah satunya masalah usia, kemudian kegelisahan. Kita lanjutkan hari ini bersama Ustadz seperti biasa. Ustadz, kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang masalah kegelisahan, Ustadz. Apakah ada lagi masalah di kehidupan ini selain kedua hal tersebut? Alhamdulillah. Ada, bahkan bisa disebut lebih besar. Apa yang saya maksud adalah masalah rumah tangga. Itu problem besar kita. Kenapa? Karena kalau problem pribadi, nanti korbannya cuma pribadi. Ya. Tapi gagal rumah tangga, korbannya bergelimpangan. Itu sebabnya ada yang mengatakan ikhlas tidak cukup di sholat, saum atau zakat. Tapi ikhlas di dalam rumah tangga itu lebih wajib, aujabu. Kenapa? Tadi korbannya akan sangat banyak. Tapi yang terjadi justru problem rumah tangga menjadi salah satu yang paling banyak. Padahal efeknya sangat besar terhadap suami, terhadap istri, bahkan anak-anak jadi korban. Itu sebabnya bagaimana mengatasi masalah rumah tangga itu jadi salah satu kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan. Apapun yang kita dapat tidak ada maknanya ketika rumah tangga hancur. Apapun materi yang kita dapat, apapun kedudukan seseorang, karir, rumah tangga hancur. Apapun ketika tidak berkaitan dengan kebahagiaan rumah tangga tidak ada maknanya. Itu sebabnya salah satu problem di samping yang kita sebut sebelumnya, ini yang paling besar, yaitu masalah rumah tangga, kegelisahan dalam rumah tangga, percekcokan dalam rumah tangga, ketidakserasian dalam rumah tangga, itu problem besar kita dan semakin lama tidak semakin mudah. Boleh jadi tentram rumah tangga tempo dulu lebih mudah dari sekarang. Kenapa? Godaannya lebih banyak. Jadi semakin susah kita akan hidup dengan rumah tangga yang serasi dan nyaman. Barangkali itu salah satu masalah hidup yang bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Dari masalah rumah tangga tersebut, Ustaz, apakah saum bisa mengatasi masalahnya? Ya, justru itu sebetulnya. Salah satu tujuan saum sebetulnya itu sebabnya dengan saum orang jadi lebih sering makan bersama, jadi sering salat bersama, jadi sering berinteraksi. Boleh jadi dalam keseharian ayahnya makan di restoran, ibunya makan di dapur, anaknya makan di kafe. Itu salah satu hikmah. Dan apa kaitannya? Itu kan belum penyelesaian. Apa kaitannya? Seperti yang saya sampaikan, ketika Syekh Fahru Roji menceritakan khusyuk, itu lebih luas daripada yang kita bayangkan. Kalau kita bahas khusyuk, itu kan dalam sholat. Beliau mengatakan tidak dalam sholat. Hidup sesungguhnya, keseluruhan harus khusyuk. Termasuk rumah tangga. Kita baca ayatnya yang sering kita baca berulang-ulang. Ketika upacara pernikahan, yang menyampaikan penyerahan, baca ayat itu, kemudian naik baca ayat itu, dan sebagainya. Saya akan baca ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebetulnya pondasi untuk membangun rumah tangga yang bahagia, yang tentram, sekaligus media, momentum untuk melatih itu adalah di dalam bulan puasa itu. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
boleh kita garis bawahi. Wa min ayatihi an khalaqo lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Pertama, wa min ayatihi, dari tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah. An khalaqo, khalaqo fi'il madi, past tense. Jadi jodoh itu sudah ada atau belum ada? Sudah. Sejak semula sudah ada. Ketika itu kita berbincangan di episode sebelumnya, adakah orang yang menikah bukan kepada jodohnya? Tidak. Itu yakini bahwa yang dinikahkan itu pilihan Allah, jodoh. Itu fondasinya. Harus ada cerminan hidup. Ada masa mencari, ada masa membuktikan. Kalau sudah nikah, masa mencari, masa membuktikan. Buktikan. Itulah kegelisahan. Ketika hidup tidak ada termen, proses pencarian tidak selesai. Padahal ketika sudah Allah takdirkan, itulah jodoh, ketetapan Allah yang baru kita temukan, buktikan. Jadi jodoh itu adalah pemberian Allah yang terbaik buat kita. Itu. Ajwajan pasangan. Pasangan itu diferensial, bukan diskriminasi. Pertanyaannya begini, suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami. Itu ajwaj. Dalam pengertian, dua-duanya bersama-sama. Itu ketika terjadi perbedaan, bukan diskriminasi, tapi justru untuk membahagiakan. Untuk menciptakan kekuatan seperti sekrup dan baut. Tidak sama, tapi justru kuatnya karena itu. Itulah makna ajwaj. Apa artinya? Hidup bukan diskriminasi kalau Allah beda-bedakan. Tapi adalah diferensial integral. Menciptakan kesatuan, kekuatan. Ibarat rumah, ada tehal, ada tiang, ada genting. Mana yang penting? Semuanya penting. Semuanya yang penting. Hidup sebetulnya seperti itu. Ketika rumah tangga, siapa yang jadi faktor pembahagia? Dua-duanya. Kenapa terjadi percekcokan? Karena masing-masing ego. Yang tadi saya sampaikan. Ketika orang mengikuti egonya, maka jadilah percekcokan. Pertanyaannya, suami butuh kepada istri, betul? Betul. Istri butuh suami, betul? Kenapa bertengkar? Istri butuh suami, suami butuh istri, kenapa bertengkar? Karena bersaing. Berarti hidup bersanding. Itu kata kuncinya, hidup adalah bersanding, bukan bersaing. Walako sudah diciptakan lakum buat kalian ajwajan, pasangan diferensial saling. Hidup hakikatnya seperti itu. Itu sebabnya pertanyaan dokter menolong pasien, pasien menolong dokter. Pasien nolong dokter, dokter nolong pasien. Dokter nolong pasien. Saling tolong. Ya. Pasien sembuh karena dokter, tapi dokter punya mobil. Iya. Karena dia punya pasien. Jadi seperti itu, apalagi rumah tangga, bukan bersaing tapi bersanding. Seperti ruh dan tubuh itu. Seperti itu. Ditaskunu ilai, supaya mereka tentram. Kenapa tidak tentram? Karena tidak khusyuk. Nah, jadi konsep khusyuk itu juga kepada rumah tangga. Dalam rumah tangga harus khusyuk. Kalau khusyuk dalam sholat, kaki di tempat sholat, yang dibaca, bacaan sholat, yang digerakkan, gerakan sholat, itu khusyuk. Rumah tangga pun begitu. Yang di rumah itu, yang kasih makan itu, tidur bersama itu, hati di mana? Situ. Itulah rumah tangga. Jadi
kekacauan karena tidak khusyuk. Yang dihadapi ini tapi hati yang lain. Itulah Saum mengajarkan kita untuk menyatukan tubuh dan ruh. Tubuhnya di sini, ruhnya di mana? Hatinya di mana? Itu yang dimaksud konsep rumah tangga di dalam Islam itu saling melengkapi dan sudah Allah tetapkan sebelumnya. Kita cuma menjalani dan membuktikan bahwa itu terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia bukan menikahi yang dicintai. Bahagia bukan menikahi yang dicintai, tapi mencintai yang dinikahi. Memang orang merasa bangga kenapa nikah dengan yang dicintai. Itu memang bahagia, tapi ada yang lebih dari itu. Apa? Bahagia bukan menikahi yang dicintai, tapi mencintai yang dinikahi. Yang kita hadapi itu hati mesti di sana. Tidak boleh ada yang lain di dalam hati kita. Gitu. Suami ataupun istri baru akan tentram rumah tangga kalau mereka khusyuk. Hati dan rohani bersama-sama. Nikah bukan berkumpulnya jasmani, bukan sekedar berkumpulnya tubuh, tapi berkumpulnya rohani. Boleh jadi mimpi berbeda, tapi impian harus sama. Boleh jadi mimpi berbeda, tapi impian harus sama. Dan kenapa terjadi seringkali ketidakserasian di dalam rumah tangga? Karena masing-masing mencari yang sempurna. Itu kata kuncinya. Sampai kapanpun tidak akan puas kalau cari yang sempurna. Man tolaba akhon bila aibin bakia bila akhin. Orang yang mencari kesempurnaan sampai kapanpun tidak akan punya teman. Orang yang mencari pasangan sempurna sampai kapanpun tidak akan punya pasangan. Jadi jangan terlalu pilih-pilih. Carilah ruhnya. Itu. Adapun tubuh, itu sebabnya mawadah warohmah. Mawadah tubuh, rohmah ruh. Jadi tetap konsepnya itu. Mawadah adalah tubuh, rohmah adalah ruh. Tidak boleh salah satunya. Memang daya tarik awal mawadah, cinta karena ketertarikan tubuh, fisikal. Tapi yang lebih abadi adalah ruh. Kecintaan yang disertai dengan kerelaan bahwa ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Jangan minta sempurna. Kenapa? Karena kita pun tidak sempurna. Jangan mengharap istri sempurna. Kenapa? Kita pun tidak sempurna. Itulah keadilan di dalam kehidupan. Barangkali itulah konsep saum bagi rumah tangga. Satukan hati. Kita berkumpul bukan cuma tubuh, tapi keserasian hidup. Itulah sumber ketentraman. Hidup adalah bersanding, bukan bersaing. Bahagia bukan menikahi yang dicintai, tapi mencintai yang dinikahi. Kebahagiaan bukan punya pasangan sempurna, tapi mencintai pasangan dengan sempurna. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Ramadan mudah-mudahan menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Inilah masanya menjalin ulang janji di awal. Ketika dulu suami istri bertemu begitu tulus dan ikhlas. Kenapa di tengah perjalanan jadi berubah? Barangkali penataan pikiran yang berubah. Ada kata-kata orang baru gajul. Ini bukan perkataan saya, perkataan orang baru gajul dan tidak boleh jadi pikiran kita. Apa katanya? Ketika punya kekasih, kekasih itu paling cantik. Ketika dia jadi kekasih, dia paling cantik. Ketika sudah nikah, ternyata orang cantik banyak.
3 bulan kemudian ternyata tetangga lebih cantik. Itulah baru jauhkan di dalam diri kita. Kenapa? Cuma menghasilkan kegelisahan dan tidak pernah bahagia, tidak akan menemukan tujuan. Kenapa? Kan diraba-raba. Bahagia cuma diraba-raba, akhirnya sampai kapanpun tidak akan mendapatkan yang dia temukan. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi untuk hari ini yang dapat kita petik dari materi tadi, diantaranya bahwa kembali lagi kepada kekhusyuan kita. Jika kita khusyuk dalam melaksanakan saum ini dapat menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Kemudian dari penyelesaian rumah tangga tersebut kita dapat menjadi sakinah, kemudian tentram dan bahagia. Sekali lagi, hidup itu bersanding, bukan bersaing. Kemudian bahagia itu bukan menikahi yang kita cintai, tetapi mencintai yang kita nikahi. Sekian untuk hari ini. Kita berjumpa di jam dan waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.